Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang penggemar horor. Segera tinggalkan video dan cerita ini jika nyalimu tidak cukup. Ini adalah channel Istana Horor yang akan menantang nyali kalian. Jawa Timur 2005. Tempat ini sangat baru bagi Rina, cewek manis berkacamata yang baru saja diterima di tempat kerja barunya. Dia sangat bersyukur. Tak lama setelah memasukkan lamaran, dia lulus tes dan akhirnya bisa mendapat pekerjaan sesuai disiplin ilmunya, yaitu ekonomi. Di sini, tempat yang asri di lereng Semeru, Rina sangat menyukai pemandangan alamnya. Sayangnya, banyak rencana awal yang berantakan. Hari Minggu kemarin sebenarnya Rina akan berangkat ke sini untuk meluangkan waktu mencari tempat kos sebelum masuk kerja di hari pertama. Tapi karena ada acara mendadak, terpaksa dia sampai di sini Senin pagi dan langsung membawa semua barangnya ke kantor. Dan juga langsung masuk kerja hari pertama. Semuanya berjalan normal di kantor, bahkan cukup memuaskan. Sempat gugup di awal seperti biasa anak baru, tapi para senior mendampingi dengan sangat pengertian dan hari ini tuntaslah pekerjaan. Walau dia harus pulang agak telat, yaitu jam 8 malam. Jam 8 malam itulah baru dia berkemas dan berkeliling mencari tempat kos. Tapi semuanya tak jadi masalah, karena masyarakat di sekitar terlihat begitu ramah. Dan ada satu hal menyenangkan lain. Linda, sahabat terdekatnya, juga mendapat pekerjaan di daerah sekitar sini. Hanya berjarak sekitar 8 km dan berada di kecamatan sebelah. Mas, aku mau ke dekat perempatan sana ya. Soalnya tadi ada tulisan menerima kos putri. Dadah. Ucap Rina ke Mas Wahyu, satpam yang ternyata juga baru seminggu diterima kerja di situ. Oke mbak, hati-hati. Mas Wahyu pun menjawab dengan sopan. Dengan agak terburu, Rina menyusuri jalan depan kantor yang mulai agak sepi karena cuaca mendung dan dingin. Sepertinya hujan akan turun. Beberapa penjual makanan dengan gerobak terlihat santai menunggu pembeli datang. Sekitar 2 menitan, Rina sampai di tempat yang tertulis menerima kos putri. Tapi rasanya tempat ini agak aneh. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti. Rina diam sejenak, tapi segera membuang perasaan takutnya. Mungkin karena kecapean kerja sampai malam serta letihnya perjalanan dari Jakarta membuat dia berpikir macam-macam. Assalamualaikum. Rina mengucap salam sambil menengok suasana. Terlihat seorang ibu sekitar 60 tahunan keluar menyambut Rina dengan ramah. Mari masuk mbak. Iya bu. Rina agak susah payah menaruh tas ransel berisi pakaiannya. Untung hanya sedikit karena rencana minggu depan kakaknya akan datang dan membawakan semua kelengkapannya. Maaf bu, di sini menerima kos putri ya? Rina membuka percakapan setelah dipersilakan duduk di teras asri milik ibu ini. Ada dek, tapi tinggal 1 kamar, agak di belakang. Terakhir yang ngisi Mbak Lita dari Jogja, tapi sudah keluar seminggu yang lalu. Kabarnya sih dia mau nikah. Di sini ada 7 kamar, yang 6 sudah terisi dan tinggal 1 itu yang kosong. Tapi kamar mandinya di luar. Kalau mbaknya mau, saya antar untuk ngecek di dalam. Kalau nggak salah yang kamar paling depan mau keluar bulan depan. Mbak Ririn, orang Sumatera. Katanya juga mau nikah dan pulang kampung ikut suaminya. Kalau Mbak Ririn sudah keluar, mbaknya bisa pindah ke kamar depan. Kalau yang lain kamar mandinya di dalam. Jelas sang ibu panjang lebar. Oh iya maaf, mbak siapa ya namanya? Saya Rina bu, dari Jakarta. Baru datang tadi keterima kerja di kantor dekat perempatan sana. Jawab Rina sopan dan lembut. Oh iya, saya Bu Sulina. Gimana? Kalau mbaknya mau saya antar lihat-lihat kamar. Iya Bu Sulina,
boleh. Rina mengikuti langkah Bu Sulinah. Dengan sabar, sang ibu kos menjelaskan detail kamarnya. Ada satu lemari sederhana dari kayu, satu dipan dan kasur, dan sebilah karpet hijau di lantai. Kamar mandi sekitar 5 meter dari kamar. Bagus kok Bu kamarnya. Rina menimpali penjelasan ibu kos. Tempat ini sangat sederhana, jauh dari kamarnya di Jakarta. Rina sebenarnya adalah anak dari keluarga cukup berada. Ayahnya adalah seorang pejabat di Kementerian Pertanian di Jakarta, sekaligus pengusaha hidroponik yang lumayan sukses. Sebelum memutuskan menerima pekerjaan ini, Rina sempat berkonsultasi dengan sang ayah. Sang ayah pun dengan berat hati melepas Rina, karena sang ayah sebenarnya ingin Rina mendalami bisnis hidroponik dan nanti mengembangkannya. Tapi karena Rina memaksa ingin mencari pengalaman dan mandiri, sang ayah pun menyetujui. Ditambah lagi, dulu sang ayah pernah KKN di sekitar sini, walaupun di kecamatan yang berbeda. Alamnya bagus, apalagi di lereng Semeru. Masyarakat sana juga ramah-ramah kok. Yang penting kamu bisa jaga diri aja, pesan sang ayah ketika itu. Entah kenapa, perasaan sedikit aneh dan hawa dingin terasa menyelimuti tempat ini. Tapi semua seperti tertutup oleh keramahan Bu Sulinah. Tasnya ditaruh aja di sini dulu, Dek Rina. Ayo kita ngobrol di teras, biar tak bikinkan teh hangat. Soalnya udara agak dingin malam ini. Dengan senyum manis dan ramah, Bu Sulinah mengajak Rina ke teras. Ayo Dek, diminum tehnya, kata Bu Sulinah sesaat setelah menaruh teh di meja teras. Iya Bu, makasih. Oh iya, Dek Rina dari mana? Tanya Bu Sulinah sambil memasukkan nampan teh ke bawah meja. Saya dari Jakarta Bu, baru datang tadi pagi. Rencana sih kemarin sampai sini terus nyari kos. Tapi karena ada acara mendadak, tadi pagi baru tiba dan langsung masuk kantor. Maklum anak baru Bu, gak enak kalau telat di hari pertama, jawab Rina sambil berusaha mengimbangi keramahan Bu Sulinah. Oh gitu, iya. Dek Rina ini manis loh. Siapa tahu besok-besok dapat jodoh orang sini. Iya Bu, semoga dapat jodoh terbaik Bu. Tapi saya masih mau fokus kerja dulu. Sambil tersipu, Rina menimpali candaan Bu Sulinah. Dia tahu ini hanyalah basa-basi. Di sini macam-macam, ada yang dari Jakarta, dari Sumatera, juga Jawa Tengah. Cuma malam ini kosong Dek. Yang kamar nomor 2 dari depan ada acara di Jakarta kalau nggak salah malam ini. Terus yang lain diajak, jadi mereka semua cuti. Kabarnya sih besok siang sudah sampai lagi di sini. Tapi nggak apa-apa, di sini aman kok. Nggak ada yang ganggu, tambah Bu Sulinah. Pandangan Rina lalu menyapu satu demi satu 6 kamar yang lain. Beberapa terlihat ada jemuran handuk dan sepatu di luar. Terlihat jelas bahwa kamar-kamar itu memang ada yang kos di dalam. Sejauh ini tak ada yang mencurigakan. Hanya saja malam ini dia hanya berdua dengan Bu Sulinah. Sebelumnya Bu Sulinah juga bercerita bahwa dia hanya seorang diri di rumah itu. Suaminya sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Anaknya 3 tapi semua sudah berkeluarga. 2 anak tinggal di Semarang dan anak ketiga yang menikah 5 tahun lalu sekarang tinggal di kota Pasuruan. Mau cari tempat lain, waktu juga terbatas. Dan jika Rina mau menginap di hotel, pasti biayanya mahal. Toh, menurut seniornya di kantor tadi, Hotel Melati terdekat pun sekitar 3 kilo dari kantor. Akhirnya, berbekal keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja, Rina memutuskan untuk tinggal di tempat kos ini. Dan lagi, dia berpikir dalam hati bahwa besok 6 penghuni lain akan datang. Maaf Bu, sebulan berapa ya biayanya?
Rina pun akhirnya menanyakan harga. Gini aja dek, kebiasaan saya begini untuk orang baru. Sampean tinggal dulu 2 atau 3 malam, baru nanti saya kasih harganya. Saya takut kalau sampean bayar sekarang, ternyata sampean gak kerasan di sini karena kamar gak nyaman atau terlalu dingin. Gak apa-apa kok, saya selalu begitu ke orang baru. Kalau Dek Rina ada teman mau kesini, kalau cewek gak apa-apa walaupun malam, nginep juga gak apa-apa. Kan pintu gerbang gak dikunci. Waduh, kan saya gak enak bu, masa tinggal gratis di sini? Protes Rina dengan sopan. Gak apa-apa dek, saya malah yang kasihan kalau ada orang yang sudah bayar duluan 1 bulan, tapi 2 malam gak kerasan. Kan kasihan uangnya, apalagi Dek Rina kan baru bekerja. Rina merasa tidak enak, tapi setelah sedikit perdebatan panjang, akhirnya dia menerima. Dan lagi, itu adalah pilihan yang menarik. Sambil mungkin mau mencari tempat lain kalau Linda bisa datang dan menemaninya mencari tempat kos lain yang dekat dari kantor. Ya udah, ini kan sudah jam 9. Mungkin Dek Rina mau istirahat dulu. Besok pagi kalau Dek Rina nggak buru-buru ke kantor, kita bisa ngobrol lagi. Iya bu, makasih, saya mau istirahat dulu. Rina pun merebahkan tubuh penatnya ke atas kasur sederhana di kamar baru ini. Setelah berganti baju dan merapikan pakaian ke dalam lemari, rasanya dia benar-benar ingin beristirahat. Tapi dia lalu teringat harus segera mengabari ayahnya dan Linda bahwa dia sudah dapat tempat kos. Sudah dapat kos? Begitu bunyi SMS pendek Rina ke ayahnya. Syukurlah enak sayang, dekat dari kantor, balas sang ayah. Ya lumayanlah, cuma sederhana tempatnya, semenitan jalan kaki dari kantor. Bilang juga ke bunda ya. Ya udah, istirahat ya sayang, besok pagi harus ngantor lagi, jangan sampai telat. Rina pun membalas, oke ya, love you. Setelah itu, Rina juga mengirim SMS ke Linda sahabatnya. Dia adalah sahabat karibnya sejak SMA sampai kuliah. Linda juga yang membuatnya bersemangat menerima pekerjaan ini. Dengan jarak hanya 8 km, kayaknya mudah bagi mereka untuk sering hangout berdua. Siap Bu Ratu, Sherlock aja. Begitu jawaban Linda. Tapi gua agak malam ya. Ini ada laporan belum selesai. Kayaknya jam 11-an deh. Ntar gua ke situ. Daerah situ aman banget kok. Gua sering cari sate sekitar situ. Rumah putih depannya pohon Kamboja kan? Begitu lanjutan SMS Linda. Oke, siap, betul sekali. Ntar lu langsung masuk aja. Buka gerbang, gak dikunci kok. Lu lurus aja, kamar gua paling belakang, satu-satunya yang ngadep gerbang. Oke, siap, balas Linda menutup SMS. Krek. Tiba-tiba pintu lemari terbuka dan ada sesuatu yang jatuh. Rina terkejut dan sempat diliputi ketakutan sesaat. Tapi kemudian sirna setelah sadar bahwa jendela dekat lemari belum tertutup dan angin lumayan kuat masuk dari situ. Secara logika, wajar kalau lemari kayu kecil itu terbuka karena tiupan angin. Fokusnya kemudian ke arah lantai sumber suara barang jatuh. Ternyata hanya boneka Doraemon kecil yang lusuh yang sepertinya jatuh ketika lemari tadi terbuka. Sempat berkelibat pikiran yang macam-macam, tapi segera bisa diatasinya. Mungkin boneka ini milik penghuni kamar yang lama, pikir Rina dalam hati. Rina memang bukan seorang wanita yang terlalu pemberani, tapi sejauh ini dia juga bukan cewek yang sangat penakut untuk hal-hal yang bersifat mistik dan irasional. Sampai di sini Rina merasa aman. Boneka kecil itu pun dia taruh di atas meja di sebelah kasurnya, tanpa ada perasaan yang aneh. Lalu Rina mengingat tentang Linda
sahabat terbaik yang entah kenapa sering muncul tiba-tiba seperti malaikat penyelamatnya. Pernah suatu hari, ketika Rina bersepeda motor sendirian di gang kecil di Bogor, bannya bocor dan terpaksa harus mendorong sepeda motor menuju bengkel terdekat. Ajaibnya, baru beberapa langkah datanglah Linda yang entah muncul dari mana, menghampirinya dan seperti kedatangan penyelamat. Rina pun sangat berbunga-bunga. Di jalanan kecil Bogor ketika itu dia kehabisan baterai HP dan tak bisa menghubungi siapa-siapa. Tapi Linda tiba-tiba muncul dan kemudian memboncengnya menuju bengkel dan membantu mendorong sepeda motornya. Kejadian seperti itu bukan hanya sekali dua kali. Linda benar-benar menjadi sahabat terbaik dan seringkali muncul di saat-saat dia kesulitan. Dan kini Rina bekerja di kabupaten yang sama dengan Linda. Detik demi detik berlalu dan karena keletihan Rina sudah berada di alam tidur. Antara sadar dan tidak, seperti ada langkah kaki mendekat menuju kamarnya. Suasana agak gelap karena Rina terbiasa mematikan lampu kamar sebelum tidur. Langkah itu menjelma menjadi suara yang sangat menyeramkan. Dan terdengar suara ketukan membelah heningnya malam itu. Dengan penuh ketakutan dan mengumpulkan segenap energi, Rina memberanikan diri melangkah pelan dan hati-hati menuju pintu. Pintu itu dibukanya dan tiba-tiba Rina dipeluk erat. Rina seperti tersedak, nafasnya tertahan dan sangat sulit diatur. Keringat dingin terasa membasahi sekujur tubuhnya. Sosok berambut panjang itu seperti terlalu kuat memeluknya. Nafas Rina semakin sulit diatur. Mulutnya komat-kamit, banyak doa yang terlintas di benaknya, tapi entah kenapa begitu sulit dilafalkan. Lalu, suasana tiba-tiba menjadi nyaman, dan seperti ada perubahan mendadak yang dia rasakan. Pelukan sosok itu melonggar dan terasa sangat lembut. Tenang, ini gua. Kampret lu, bikin takut aja. Damprat Rina setelah meyakini itu adalah suara Linda, sahabat yang dari tadi ditunggu kedatangannya. Udah deh, gak perlu takut. Maaf ya, gue baru sampai. Sekarang jam 11.42. Gue banyak banget kerjaan lembur barusan. Dan malam ini, karena menurut lo gue bisa nginap, gue mau nginap di sini dan langsung molor. Besok aja lanjut ngobrol. Lagian di luar mulai gerimis. Malas juga gue kalau mau balik ke kosan. Sayup-sayup, Rina lalu mendengar gemericik air dari arah kamar mandi. Tapi rasa takut segera ditepisnya karena dia yakin itu adalah suara Bu Sulina. Dan lagi ada Linda yang menemani. Rina kemudian sempat bertanya keadaan sahabatnya ini selama beberapa bulan. Dan dijawab dengan cerita panjang tentang keadaan kantornya, cowok-cowok ganteng teman kantornya, serta atasan yang sangat mengayomi. Plus satu yang sangat menarik. Infonya akan ada staf yang resign dan sepertinya Rina punya peluang untuk kerja di sana. Rina pun sangat merasa senang. Ini adalah sebuah kemungkinan yang menarik. Obrolan liar pun berlanjut. Mulai dari kejadian-kejadian lucu mereka di Jakarta sampai film-film favorit mereka berdua. Rasanya waktu berjalan terlalu singkat. Dan setelah kesepakatan, mereka berdua tidur dan berada satu selimut karena udara malam itu cukup menusuk. Rina merasakan pelukan hangat sahabatnya dari belakang. Linda 3 bulan lebih tua dari Rina. Selain sebagai sahabat, Linda selama ini juga sangat nyaman berperan sebagai kakak dan tempat curhat untuk banyak sekali hal. Luwes, cantik, smart, dan selalu ada setiap Rina merasa kesulitan. Dan malam ini hal itu terbukti lagi.
Malam kemudian berlalu, dan tiba-tiba sinar mentari perlahan merayap memasuki jendela kamar Rina. Sambil berusaha mengumpulkan sukma sehabis tidur, tatapannya tertuju pada selembar kertas di atas meja. "Sorry, gua gak bangunin lu. Gua hafal gimana lu kalau molor susah dibangunin. Gua juga ada kerjaan yang harus gua selesaiin, makanya gue pagi banget mau ke kantor, biar ntar malam kita bisa hangout ke Dumpring. Asik lo tempatnya. Oh iya, boneka Doraemon kecil gua bawa ya, imut banget soalnya." Ternyata itu adalah tulisan dari Linda, dan Linda sudah keburu pulang. Tapi sisi konyolnya juga tak pernah hilang. Rina kemudian bergegas mandi dan ingin segera ke kantor, karena ingin melihat suasana pagi di depan kantor yang katanya banyak ibu penjual kue tradisional. Sebagai cewek yang tidak terlalu feminin, Rina tak pernah berlama-lama mandi dan berdandan. Sambil memasang sepatu, tatapannya tiba-tiba tertuju ke meja teras di mana tempat dia dan Bu Sulinah ngobrol tadi malam. Dari jauh, sepertinya ada selembar kertas di sana. Dengan bergegas pula, Rina menuju ke arah teras. "Dek, maaf ibu langsung ke pasar ya. Sampean kalau mau ke kantor langsung aja. Gerbang gak perlu dikunci. Mungkin sebentar lagi teman-teman yang lain akan datang." Begitu tulisan di secarik kertas itu, yang pasti dari Bu Sulinah. Dengan semangat 45, Rina melangkahkan kakinya menuju kantor. Bayangannya tentang pasar kaget di depan kantor, suasana ramah di kantor, dan hangout dengan Linda nanti malam membuat hari ini begitu menyenangkan. Sambil senyum-senyum dan berdendang dalam hati, Rina menuju kantornya. Sesampai di sana, sudah ada Mas Wahyu Satpam dan Pak Anwar atasannya. "Pagi Rina," sambut Pak Anwar begitu melihat Rina membuka pintu. "Gimana, sudah dapat kos? Nyaman tempatnya?" "Pagi Pak," balas Rina sambil tersenyum ramah. Dia mendongak ke atas menuju jam dinding di kantor. Baru jam 6:45. Masih banyak waktu untuk persiapan kerja dan ngobrol dengan Pak Anwar yang terlihat bijak dan berkarisma, karena jam kerja mulai jam 7.30. "Gimana, sudah dapat kos?" Pak Anwar mengulangi pertanyaannya. Pak Anwar sudah 4 tahun bekerja di sana, jadi seharusnya sudah lumayan kenal tempat-tempat di sekitar situ. "Sudah Pak, hanya semenit dari sini jalan kaki." "Enak tempatnya?" "Lumayan Pak." "Oh iya, saya kan sudah 4 tahun di sini. Kalau kamu mau nyari tempat kuliner, saya bisa loh jadi referensi," kata Pak Anwar ramah. Tiba-tiba Rina teringat sesuatu. "Maaf Pak, saya mau nanya." "Iya, gimana?" Rina kemudian bercerita tentang sahabatnya, yaitu Linda, yang sudah beberapa bulan bekerja di kecamatan sebelah yang katanya berjarak sekitar 8 kilo. Dia juga bercerita bahwa Linda adalah salah satu alasan kenapa dia merasa yakin akan merasa nyaman di sini. Tak lupa, dia juga bercerita sekilas tentang latar belakang keluarganya di Jakarta, karena kemarin tidak sempat bercerita itu ketika sesi perkenalan karyawan baru. Kemudian, Rina juga bercerita tentang sebuah tempat yang menurut Linda asik untuk hangout. Rencananya nanti malam Linda akan mengajak ke sana. "Dumpring itu mana Pak?" tanya Rina polos. Tiba-tiba Pak Anwar terdiam. Tatapannya penuh selidik ke wajah Rina. Dan kemudian, "Ayo kita bercerita di ruangan saya biar lebih enak," lanjut Pak Anwar. Rina mulai menangkap gelagat yang aneh, karena tiba-tiba Pak Anwar mengajak berpindah tempat. Jangan-jangan Pak Anwar berniat jahat, pikirnya dalam hati. Tapi prasangka itu berusaha dia buang jauh. Dan lagi, ruangan Pak Anwar tak terlalu tertutup, hanya terpisah sekat dengan karyawan lain, dan ketika duduk di kursi pun bisa terlihat jelas dari ruang yang lain, dan hanya terpisah sekat triplex.
Plus ada Mas Wahyu satpam di kantor itu, serta sebentar lagi karyawan lain akan datang. "Silahkan duduk," ucap Pak Anwar lirih. "Ada apa ya Pak? Maaf, kok saya jadi bingung?" tanya Rina yang mulai kebingungan. "Kamu kos di mana?" Pak Anwar melanjutkan pertanyaan. "Di rumah dekat perempatan Pak, dan depannya ada pohon kamboja, di rumah Bu Sulinah." Tiba-tiba Pak Anwar menutup wajahnya sendiri dengan kedua tangan, seperti menahan sesuatu yang entah itu apa. Beberapa detik, dia seperti enggan menatap Rina. Kedua tangannya semakin erat menutup dan mencengkram wajahnya. Pak Anwar terlihat berusaha mengumpulkan ingatannya selama 4 tahun tinggal di daerah situ. Di dekat perempatan, hanya ada satu rumah yang di depannya ada pohon kamboja. Dan di sekitar situ hanya ada satu nama Sulinah. Tak lama kemudian, Pak Anwar membuka kedua tangannya dan menghirup nafas yang sangat dalam dan berat. "Kamu gak apa-apa?" tanya Pak Anwar lagi. "Enggak Pak, saya baik-baik saja kok. Syukurnya tadi malam saya ditemani Linda." Pertanyaan aneh itu dijawab dengan datar oleh Rina. "Saya ingin ngomong, tapi kamu harus kuat ya. Saya nggak ingin kamu ada apa-apa. Karena sebagai karyawan baru, saya harus bertanggung jawab terhadap kenyamananmu di sini." Rina mulai menangkap aroma keanehan. Setelah menarik nafas panjang untuk kesekian kalinya, Pak Anwar memulai cerita panjang. "Saya sudah 4 tahun tinggal di sini dan sudah sangat berbaur dengan masyarakat. Apalagi istri saya juga asli orang sini. Jadi rasanya kalau hanya dalam radius 1-2 km dari kantor, semua orang pasti sangat saya kenal." Sempat hening beberapa saat. Tatapan Pak Anwar seperti menyimpan kekhawatiran, dan tak sengaja beradu dengan pandangan mata Rina yang mulai ketakutan. Pak Anwar pun melanjutkan. "Hanya ada satu rumah yang di depannya ada pohon kamboja, dan hanya ada satu orang bernama Sulinah." Hening lagi beberapa saat, dan Pak Anwar seperti berusaha sekuat tenaga mengumpulkan energi untuk meneruskan ceritanya. Pak Anwar pun melanjutkan lagi. "Bu Sulinah terkenal sering sekali kemana-mana membawa boneka Doraemon kecil. Katanya itu peninggalan dari cucu tercintanya yang meninggal sekitar tahun lalu." Rina tiba-tiba teringat kejadian tadi malam ketika boneka Doraemon kecil jatuh saat pintu lemari di kamarnya terbuka oleh tiupan angin. "Pantesan ada boneka Doraemon di sana," pikir Rina dalam hati. "Orangnya agak gemuk, usianya sekitar 60-an, berkacamata dan jalannya sedikit pincang," lanjut Pak Anwar. "Iya betul Pak," sambar Rina. Hening lagi, dan kali ini agak lama. "Maaf Rina, kamu harus kuat ya. Karena Bu Sulinah telah meninggal sekitar sebulan yang lalu." Duar! Kalimat penutup dari Pak Anwar seakan menampar kesadaran Rina. Bu Sulinah telah meninggal sebulan yang lalu, dan ngobrol lama sambil minum teh di terasnya bersama Rina tadi malam. Mata Rina mulai berkaca-kaca. Sedih, kaget, takut dan aneh semuanya bercampur menjadi satu. Bu Sulinah yang ramah, yang dengan ramah mengantarnya mengecek kamar dan menjelaskan detail tentang kamar barunya. Ternyata rumah itu dulunya banyak penghuni kosnya, tapi sejak cucunya meninggal, kamar-kamar di sana tidak dikoskan lagi. Duar! Seperti ada ledakan kedua di kepala Rina mendengar kalimat lanjutan dari Pak Anwar. Dia lalu menangis sesenggukan dalam duduk. Pak Anwar terlihat berusaha menenangkannya dan kemudian menyuruh satpam mengambilkan segelas air mineral untuk Rina. Linda benar-benar penyelamat. Terbukti lagi dia selalu ada ketika kesulitan datang. Tiba-tiba Rina teringat Linda.
Sahabat terbaik yang untuk kesekian kalinya terbukti punya chemistry yang terlalu kuat dengannya. Lalu Pak Anwar melanjutkan lagi. Maaf dek, Dungpring yang kamu tanyakan tadi adalah kawasan pekuburan di belakang kantor ini. Nanti saya temani kamu kalau cari tempat kos baru. Duar! Ledakan ketiga terasa menghujani kepala Rina bersama segala keruwetan alur cerita yang dia alami tadi malam, dan dia pun pingsan. Sayup-sayup terdengar suara orang bicara, dan Rina berusaha mengumpulkan tenaga untuk sadar dan membuka mata. Tepat di arah matanya menatap, ada tembok dengan jam dinding digital. Tertera angka 9:48 di sana. Rina sadar dia baru saja siuman dan sekarang hampir jam 10 siang. Aku di mana? Spontan pertanyaan lirih itu terlontar dari mulut Rina yang entah tertuju ke siapa. Ini di puskesmas. Pak Anwar datang menghampirinya. Kamu tadi pingsan dan kami membawamu ke sini. Di sini ada saya, Mas Wahyu dan Mbak Linda. Linda bergegas memeluk Rina dan tangis mereka berdua pun pecah. Pak Anwar melanjutkan cerita bahwa dia sempat mengangkat HP Rina yang berdering dan menerima telepon dari Linda. Saya belum cerita apapun ke Mbak Linda, cuma saya sampaikan kamu pingsan. Lanjut Pak Anwar. Gua udah nelpon bokap lu dan lagi OTW ke sini. Mungkin nanti malam sampai, kata Linda sambil makin erat menggenggam tangan sahabatnya yang terkulai lemas di kamar puskesmas. Makasih Cin, lu benar-benar penyelamat gua. Itu yang gak pernah berubah dari lu sejak kita sahabatan. You are my angel, ucap Rina sambil sesenggukan dalam dekapan Linda. Dan gua mau minta maaf, tadi malam karena kecapean gua gak sempat ke kosan lu. Duar! Ucapan Linda barusan seperti ledakan terbesar yang menghantam kesadaran Rina, dan dia pun pingsan lagi. Tamat. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.